Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang sama diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Sekaligus kita akan merayakan bulan keluarga, di mana bulan ini diharapkan semua keluarga benar-benar memaknai bulan keluarga ini agar Tuhan berkuasa di dalamnya. Baik jemaat Tuhan yang sama diberkati dan anak-anakku sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah pada malam hari ini. Kita akan mulai ibadah kita kepada kakak Aan yang akan memimpin kita di dalam liturgis. Kami persilakan. Terima kasih Oma. Ya, bulan ini adalah bulan keluarga yang diawali oleh sekolah minggu, di mana sekolah minggu menjadi pelayan di awal bulan keluarga ini, di mana minggu ini temanya adalah keluarga bagai kebun anggur. Saya meyakini, kita bersama meyakini bahwa setiap kita, setiap keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan mengalami betapa baiknya Tuhan. Terlebih mengalami kasih Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa yang Dia sudah nyatakan di kayu salib. Mari kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada
berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik jemaat Tuhan yang sama diberkati, anak-anakku sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau pada malam hari ini kami masih boleh diizinkan untuk boleh beribadah kepadamu pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang hari ini, dan kami memohon ampun sekiranya dalam sepanjang hari ini ada banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik itu yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada malam hari ini, kiranya jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang bermohon kepadamu. Amin. Ya, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sungguh bersukacita apabila setiap keluarga kita boleh mengalami Kristus di dalam rumah tangga kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing. Ada satu pujian dari sekolah minggu yang mengingatkan betapa bahagianya jika Tuhan itu ada di dalam rumah kita. Kita akan pujikan pujian ini. Silakan adik-adik yang sekolah minggu yang ada di rumah mengajak papa mamanya untuk bernyanyi dengan semangat. Oke, mari kita pujikan pujian ini. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita ulang lagi pujian ini. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Baiklah Bapak Ibu sekalian dan adik sekolah minggu yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Nah, kita siapkan Alkitab kita akan buka bersama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian ada di rumah, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang baik, hari ini kami bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Dan malam hari ini di dalam ibadah kami ini, kami akan membaca, merenungkan bersama akan firman-Mu. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk membaca, menikmati akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami untuk bersama-sama belajar firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Nah, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Saya ulangi ya Bapak Ibu dan adik sekolah minggu ada di rumah. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Nah, adik Naya akan membacakannya bagi kita semua pada malam hari ini. Silakan adik Naya. Pembacaan kita pada malam ini terambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 46 yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah, suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah pembuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan
kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun memperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Ya, kita semua sudah membaca firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Mohon supaya Alkitabnya tetap dibuka. Kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat berkaitan dengan firman pada malam hari ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik sekolah minggu sudah pada pernah melihat buah anggur kan? Saya yakin semua pasti pernah melihat, bahkan sudah pernah makan. Ada bermacam-macam warna dan rasa daripada anggur ini. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, bahkan ada yang warna ungu. Rasanya pun macam-macam. Ada yang manis, ada mungkin yang agak masam-masam sedikit. Tapi bagi saya anggur ini sangat nikmat karena juga ada vitamin di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah bersama adik-adik sekolah minggu, pada malam hari ini kita sudah mendengarkan, membaca bersama firman Tuhan kan? Nah, tentang sebuah kisah seorang tuan yang mempunyai kebun anggur yang dilengkapi dengan fasilitas yang cukup baik. Ada menaranya penjaga, ada dipagari, ada tempat untuk memeras anggurnya, sudah lengkap. Nah, pada suatu waktu Bapak Ibu, tuan yang punya kebun anggur ini akan berangkat ke suatu negeri yang jauh. Dia ingin ada yang menggarap kebun anggur ini, maka disewakanlah kepada penggarap-penggarap. Nah, suatu waktu kita pada musimnya tiba, dia ingin mendapatkan hasil daripada kebun anggurnya itu. Nah, apa yang dilakukan oleh tuannya? Dia pun mengirim hamba-hambanya untuk mendapatkan hasil daripada kebun anggurnya. Tapi apa yang terjadi, adik, Bapak Ibu dan adik sekalian? Apakah tuan ini mendapatkan hasilnya? Tidak. Bukan hasil yang didapatkan. Hamba yang dikirim pertama disiksa, ada yang dibunuh, bahkan dilempari batu. Kemudian gelombang kedua hambanya pun dikirim lebih banyak. Apa yang terjadi? Sama. Mereka mendapatkan siksaan. Mereka dibunuh, bahkan juga dilempari batu. Kemudian tuan ini berpikir, mungkin kalau saya mengirimkan anak saya, maka saya akan mendapatkan hasil dari kebun anggur itu. Maka tuan ini pun mengirimkan anaknya secara langsung untuk datang ke kebun anggur itu. Apa yang terjadi?
Bapak, Ibu, dan adik sekolah minggu? Tidak seperti yang dibayangkan oleh tuannya. Yang terjadi adalah anak sebagai ahli waris ini dibunuh. Kok bisa dibunuh? Karena penggarap ini berpikir bahwa karena anak ini ahli waris, maka dia harus dibunuh. Supaya apa? Supaya kebun anggur itu menjadi milik mereka. Wah, jahat banget ya Bapak, Ibu, adik sekolah minggu sekalian. Jahat banget. Nah, apa kira-kira yang terjadi setelah peristiwa itu? Pasti tuannya akan datang dan membinasakan para penggarap ini. Iya pasti akan dibinasakan dan menggantinya dengan penggarap yang lain, supaya tuan ini mendapatkan hasil yang baik, hasil yang memadai bagi dia, karena dia sudah menyerahkan, menyewakan, dan dia pun ada hasilnya buat tuannya ini. Nah, apa sih kesalahannya Bapak Ibu sekalian daripada penyewa penggarap ini? Yang pertama, dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai penggarap. Yang kedua, dia bahkan menganiaya orang yang tak bersalah. Utusan-utusan dari Tuhan itu dianiaya. Mereka bukan orang yang salah, mereka orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, yang lebih parah, dia para penggarap ini justru membunuh anak dari Tuhan yang punya kebun anggur, yang merupakan apa? Ahli waris daripada kebun anggur sendiri. Para penggarap ini menggambarkan sikap yang jahat sekali dalam wujud pemberontakan. Sama seperti dosa. Dosa itu adalah bentuk pemberontakan kepada manusia, kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu sekalian ada di rumah dan ada di sekolah minggu, pesan apa sih yang disampaikan lewat firman kita pada malam hari ini? Keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, diberikan kepada kita, hadiah yang cuma-cuma diberikan kepada kita, keselamatan itu. Mari kita terima, kita gunakan dengan baik keselamatan, anugerah itu yang sudah dicurahkan kepada kita semua. Kita gunakan. Nah, pesan bagi kita di bulan keluarga pada saat ini kepada kita semua, Bapak, Ibu, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, bahwa kita adalah kebun anggur Allah. Yang Tuhan inginkan apa? Kita berbuah, kita menghasilkan buah yang lebat, buah yang manis, yang bisa tidak hanya dirasakan oleh kita sekeluarga, tapi semua orang di sekeliling kita merasakan akan buah anggur itu. Kemudian Bapak, Ibu sekalian, kita jangan lengah, karena saat ini terlalu banyak godaan, terlalu banyak tantangan yang kita hadapi sebagai keluarga Kristen. Mari kita terus bergantung kepada Allah. Sebagai keluarga gereja, sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, mari kita terus bertumbuh di dalam iman kita untuk bertahan di segala tantangan godaan yang terjadi saat ini. Kita terus menghasilkan buah yang sudah Allah tanamkan dalam keluarga kita, sehingga buah itu, pohon anggur itu berbuah lebat, berbuah manis di dalam kehidupan keluarga kita. Selamat menikmati bulan keluarga di sepanjang bulan Oktober ini, Bapak, Ibu sekalian. Kita nikmati dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita menjadi kebun anggur Allah di dalam keluarga kita dan membagikan berkat itu, buah itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini melalui firman-Nya kita diingatkan untuk kita menjadi keluarga yang menjadi kebun anggur Allah yang dapat menghasilkan buah. Untuk menghasilkan buah, mari kita bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kebun anggur. Dan kita diingatkan juga untuk terus berbuah. Mari kita terus melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita meresponi firman Tuhan malam hari ini dengan memujikan dari Kidung Jemaat 451 ayat yang pertama dan yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita.
kita bahagia, pasti kita bahagia. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing maupun keluarga kita. Pemeliharaan Tuhan dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari kita pujikan satu pujian yang mengingatkan kita akan pemeliharaan Tuhan terhadap kita semua. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Baik, sidang jemaat Tuhan yang sama diberkati oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebahagian daripada firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah boleh ditaburkan pada malam hari ini, boleh mengambil bahagian di dalam hati kami, sidang jemaat-Mu. Biarlah itu boleh menjadi suluh dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami, untuk kami tetap melekat kepada pokok anggur yang benar. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, di dalam ibadah kami pada malam hari ini, kami hendak bersama-sama memohon kepadamu, khususnya Tuhan di dalam menghadapi situasi dunia dan kondisi yang sementara kami alami, sementara alami oleh dunia, yaitu pandemi. Bapa di dalam surga, kami memohon kepadamu, berikan kami jemaat-Mu kekuatan dan kesehatan. Biarlah kami tetap kuat dan sehat di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Tuhan, biarlah kami jemaat-Mu tetap menaati semua yang dianjurkan oleh pemerintah, khususnya protokol kesehatan di dalam menghadapi pandemi. Kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan untuk jemaat-Mu yang juga saat ini sedang bergumul oleh karena virus corona yang melanda, bahkan yang dialami oleh jemaat-Mu terlebih khusus. Tuhan menolong memberkati jemaat-Mu yang sedang mengalami atau sedang terpapar saat ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, terlebih khusus iman percaya kepadamu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon, ulurkan tangan kasih-Mu kepada kami semua, baik sidang jemaat-Mu yang sedang terpapar maupun kami yang saat ini dalam kondisi yang sehat. Tuhan, biarlah kesehatan, kekuatan tetap Tuhan anugerahkan, sehingga kami tetap kuat dan mampu untuk saling mendukung di dalam segala keberadaan kami. Para medis yang menangani, biarlah Engkau tetap menolong, memberkati mereka, sehingga mereka juga tetap kuat dan sehat di dalam merawat para pasien, bahkan di dalam menolong orang-orang yang sedang bergumul. Tuhan memberkati kami semua.
Kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, biarlah di dalam bulan keluarga, di dalam bulan Oktober saat ini Tuhan, kami memperingati bulan keluarga. Biarlah betul-betul kami keluarga-keluarga Kristen, khususnya kami Jemaat PAUK Wawandula, benar-benar mendahulukan Tuhan, bahkan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan, kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini jika Tuhan tidak menolong dan memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami semua sidang jemaat-Mu. Anak-anak kami sekolah minggu Tuhan tetap berkati mereka, anugerahkan kesehatan kepada mereka semua, khususnya di saat mereka belajar dari rumah. Tuhan tetap menolong memberkati mereka semua, sehingga lewat semuanya itu Tuhan, Engkau senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Lewat ibadah kami pada malam hari ini, kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati apa yang sudah kami berikan. Biarlah ini boleh dipakai di dalam pelayanan di jemaat-Mu di PAUK Wawandula. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami sampaikan kepadamu, jauh daripada sempurna. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa doa kami kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama mengambil komitmen. Kita bertekad untuk menjadi keluarga-keluarga yang menyembah Tuhan, keluarga-keluarga yang melayani Tuhan. Satu pujian kita pujikan bersama-sama, keluargaku adalah surgaku. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling mengasihi dan melayani-Mu. Selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat
Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap menolong dan memberkati kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dan jemaat Tuhan yang sama diberkati, jaga kesehatan, tetap memakai masker ketika kita keluar dari rumah, dan tetap mengingatkan anak-anak kita untuk tetap memakai masker. Salam sehat dari kami, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.